Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, materi ini bisa kalian jumpai di dalam PPKN kelas 12 pada bab 2. Ya, nah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hakikat dan klasifikasi dari hukum itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian keduanya, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini materi yang akan kita bahas bersama, yaitu hakikat perlindungan hukum. Nah, kita harus tahu ya, apa itu maksud dari perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu sendiri adalah suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia lain. Ya, intinya perlindungan hukum ini yaitu bertujuan untuk melindungi manusia. Ya. Nah, jadi perlindungan dan jaminan hukum sangat diperlukan oleh setiap warga negara, baik bagi mereka yang sedang tersangkut masalah maupun yang tidak. Ya, jadi salah satu fungsi hukum itu adalah sebagai perlindungan bagi diri dan kepentingan manusia dari manusia yang lainnya. Nah, jadi di dalam proses penegakan hukum harus selalu memperhatikan yang pertama kepastian hukum, selanjutnya kemanfaatan dan keadilan itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya di negara Indonesia semuanya tunduk kepada hukum. Jadi semua warga negara bersamaan kedudukannya ya. Jadi kedudukannya itu sama, tidak ada yang lebih tinggi di dalam hukum. Dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, jadi semua orang berhak mendapatkan perlindungan di mata hukum. Tidak ada perbedaannya. Ya, baik apa itu masyarakat biasa, apakah itu dia memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, semuanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sehingga karena kita memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, jadi perlindungan kita terhadap hukum itu juga harus sama dan setara, seperti itu ya. Nah, perlindungan hukum ini sangat diperlukan dalam masyarakat karena kepentingan manusia dalam masyarakat ada yang sama, banyak juga yang berbeda. Nah, agar kepentingan manusia itu dapat dijaga, dapat dilindungi secara adil, maka dibuatlah suatu peraturan. Nah, diaturlah di situ mengenai hak dan kewajiban yang harus kita taati. Orang lain gak boleh hanya menuntut haknya saja, tapi mereka juga harus memenuhi kewajibannya. Dan sebaliknya, orang tidak mau jika hanya dibebani kewajibannya aja, sedangkan hak-haknya tidak diberikan. Jadi itulah fungsi hukum, untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Nah, secara tidak langsung hukum itu melindungi hak kita juga, seperti itu ya. Nah, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu menjamin masyarakat menjadi teratur. Misalnya dalam jual beli, penjual itu berhak menerima pembayaran sejumlah uang dan wajib menyerahkan barang yang dijualnya. Dan sebaliknya lagi, pembeli berhak menerima barang yang dibeli, tetapi dia juga wajib untuk membayar seharga barang yang dibeli. Nah, gimana jika ada yang nggak mau memenuhi kewajibannya? Misalnya setelah menerima barang, dia nggak mau bayar uangnya. Atau sebaliknya, setelah membayar uangnya, ternyata harga barangnya tidak diserahkan. Ya, nah pasti itu akan terjadi pertengkaran kan? Untuk itulah diperlukan suatu peraturan. Nah, peraturan itu untuk menjaga
dan melindungi manusia dalam suatu pergaulannya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita sekarang akan membahas mengenai hakikat penegakan hukum ya. Nah, penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Nah, siapa aja subjek hukum itu? Jadi subjek hukum itu adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya untuk berfungsinya hukum sebagaimana meskinya. Nah, sedangkan penegakan hukum dari objeknya atau objek hukum itu adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan. Nah, jadi aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari yang pertama saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan ya. Nah, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, dan serta upaya permasyarakatan kembali atau resosialisasi terpidana, seperti itu. Itu adalah beberapa cara yang digunakan untuk menjamin proses penegakan hukum itu. Nah, jadi suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Nah, itu dia unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu perlindungan hukum ya. Nah, mungkin segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian mengenai materi ini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.